Ini kedukaan atau umum dulu? Kedukaan dulu bang, kedukaan dulu. Soalnya takut dulu nanti ini. Kedukaan Epi. Ya silakan Epi. Ya, kita ibadah, kita doa pembukaan dulu ya, supaya nanti langsung WL mengambil alih. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Mulai ibadah kami dari awal ibadah untuk keluarganya Septi Simangunsong, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhirnya. Hanya kedama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup. Kami naikkan doa ini ke surga. Haleluya, amin. Oke, silakan Septi, sudah doa. Baby, aku kantina. Udah mulai, Epi. Cara beribadah kira doa buat kedukaan. Oh nggak hafal. Udah nggak usah. Bentar. Kalinca Epi nggak hafal. Epi nggak hafal. Ya udah, Erpan silakan pimpin pujian. Erpan, kamu pimpin pujian. Kedukaan. Ya, kamu. Oke, sudah masuk. Shalom dua. Kita mau kita Malaysia jadi Indonesia dan Allah Maha Kuasa yang besar, yang besar, Irsyad dan Mulia Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, Irsyad dan Mulia, Irsyad dan Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, Shaddai. Oke, sebelum kita masuk firman, kita naikin hadiahnya lagi. Mas Bapa Yesusku, Mas Bapakmu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, oh Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Yes Lord, memuliakan namamu. Oke, silakan pada hambanya. Datang Bapak Iman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, Yesus dari mulia, besar kasih setiamu sepanjang kehidupan kami.
Tuhan, kami telah memuji namamu, kami telah meninggikan namamu bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk diam, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Secara khusus kami akan melaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga seperti mengusung di mana Tuhan telah memanggil keluarganya pulang ke rumah Bapa Surga. Tuhan yang memberkati kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba ini Tuhan berasal dari Tuhan sajalah. Tuhan, kami tahu Tuhan ada kuasa yang tidak suka, kuasa yang ingin mengacaukan, mengalaukan kami Bapa, pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan. Kami bersepakat menolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus sajalah yang hadir untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selamat. Kami dalam doa dan mengucap semua. Amin. Oke. Suara saya kedengaran kerinca. Ya, silakan. Oke. Ya. Ya. Sebelum pemberitaan firman, adakah bagi keluarga yang mau memberikan kesaksian bagaimana cerita hidup dari keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang meninggal ini? Jadi boleh cerita dikit aja kronologis beliau berpulang ke rumah Bapa Surga, supaya kami bisa mendoakan. Iya, maaf ya Per, aku baru paham Per. Terus aku sakit hati Per. Kalau aku udah kekuatan. Sudah itu aja. Oke, sudah. Nah, kita akan buka firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi dari kitab kita buka dari kitab firman Tuhan pada malam hari ini tentang Pengkhotbah 3 ayat 4, 1 dan 4. Bentar ya, saya akan buka juga. Bentar ya. Pengkhotbah, kita belajar dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Nah, di sini
eh, kedukaan adalah kedukaan dan hidup yang kekal penuh makna. Nah, kenapa saya bilang kedukaan dan hidup yang kekal penuh memiliki makna? Nah, duka bukan akhir, melainkan pintu untuk menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Amin. Ya. Pertama, dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4 kata kita baca. Tapi saya bacakan. Nah, emang firman ini tidak menutupi kenyataan bahwa manusia akan mengalami duka dan kehilangan. Nah, kedukaan ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki hati yang mengasihi, dan kasih itu berasal dari Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, Tuhan hadir dalam setiap duka. Nah, Tuhan itu tidak meninggalkan orang yang sedang berduka. Bahkan Tuhan sendiri mendekat dan menghibur bagi orang yang berduka cita. Di Matius pasal 5 ayat 4 dikatakan di situ di firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, jadi poin yang ketiga, dari duka itu menuju pengharapan hidup yang kekal. Nah, di situ kenapa dibilang dari duka menuju pengharapan hidup yang kekal? Karena di bumi ini banyak segala pencobaan, banyak segala permasalahan, banyak kayak yang ada di muka bumi ini, ada peperangan dan lain sebagainya. Nah, makanya Tuhan di kitab Roma pasal 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan, jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Nah, dan Tuhan akan menghapus segala air mata dan maut tidak akan ada lagi. Nah, yang keempat, poin yang keempat, kedukaan itu untuk mengingat kita pada janji kebangkitan. Nah, makanya kesimpulan dari firman Tuhan tentang kedukaan ini, yaitu yang pertama, kedukaan itu adalah bagian dari perjalanan iman Kristen. Tetapi dalam Kristus, duka menjadi pengharapan, berubah menjadi pengharapan. Karena waktu Kejadian pasal 2 berapa tuh ya, tentang Kejadian 2 berapa itu ya, tentang kehilangan kemuliaan tuh. Nah, Tuhan telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, mengalahkan maut. Maka tiap air mata akan diganti dengan sukacita. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Ada tambahan dari Bang Pur? Oke, Shalom. Oke, itu bagus banget temanya, kedukaan dalam apa tadi, Per? Membawa kekekalan. Ini ya, Bapak, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ada waktu untuk mati dan ada waktu untuk berduka. Nah, pertanyaan dalam hidup kita apa sekarang yang harus kita lakukan supaya kita hidup yang kekal bersama dengan Tuhan? Cuma satu, menjadi pelaku firman Tuhan. Kuncinya, amin. Kunci dasar menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, apa yang kita ambil dari tema kedukaan itu, dari saudara, dari Kaseptian ini? Kita ambil adalah bahwa kedukaan membawa kekekalan. Itu, hidup itu adalah singkat. Hidup itu harus penuh dengan makna. Hidup itu harus penuh dengan tujuan. Hidup itu harus penuh visi misi Allah. Amin. Nah, intinya itu saja. Dan juga ingat, hidup itu bukan main-main lagi. Sekarang udah waktunya Tuhan harus kita beritakan. Amin. Dari Kamesak, silakan Kamesak.
Hambanya nih Kamesak, shalom. Kamesak, Salam. tambahin Kamesak. Kita butuh Kamesak. Masih ada satu sesi lagi. Ayo silakan Kamesak, tambahkan. Ini ibadah penghiburan dari semua. Iya, ibadah penghiburan. Kedukaan membawa hidup yang kekal temanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa pengkhotbah 3 itu berbicara segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Itu artinya bahwa Tuhan punya rancangan di situ. Tuhan ada rencana. Bahkan teman-teman perhatikan, teman-teman pernah dengar kisah di dalam Yeremia 1, ya Yeremia 1 ayat 4, yang dimana Yeremia itu dipanggil Tuhan ya untuk melayani, ya dipanggil Tuhan untuk melayani, dipanggil Tuhan untuk untuk menyelesaikan tugas-tugas Tuhan. Coba perhatikan, kalau misalkan teman-teman dari sini ya menolak panggilan Tuhan, tapi udah pada waktunya Tuhan memanggil teman-teman, teman-teman belum menyelesaikan tugas-tugasnya dari Tuhan, itu sangat sayang teman. Nah, oleh karena itu Tuhan ngasih waktu. Sudah dikasih, Tuhan berkata di dalam di Mazmur juga dikatakan, hidup manusia itu 70-80 tahun. Jikalau aku lebih, maka aku menjadi kesukaran. Kesukaran itu apa maksudnya? Bukan berarti teman-teman menjadi susah kepada teman-teman lainnya, bukan. Tapi teman-teman susah jalan, susah mau ngapa-ngapain, teman-teman menyusahkan yang lain, ya. Kalau teman-teman lagi sakit, teman-teman digeboin, sorry kata ya, teman-teman di ini kan, makanya 70-80 tahun itu pun jikalau waktu Tuhan dilebihkan, dalam arti kita punya panjang umur, teman-teman, kita menjadi kesukaran di saat kita berjalan. Itu semua karena kemurahan Tuhan semuanya, ya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Cuma selagi kita masih muda, kita masih yang hidup, ya kita harus bersuka cita. Makanya sebenarnya orang yang sudah meninggal, ya sebenarnya itu udah tenang. Ya, kita yang masih hidup ini yang menangis-nangis, begitu ya. Kita yang hidup ini menangisi orang-orang yang sudah meninggal. Kita yang hidup ini kita menangisi sedih kehilangan saudara kita, kehilangan uncle kita, kehilangan paman kita, atau kehilangan satu lain, orang tua kita, begitu. Tapi bagaimana dengan orang yang meninggal? Mereka sudah tenang. Ya, mereka sudah senang, mereka sudah istirahat. Ya, nanti kita bisa ketemu kalau misalkan kita sama-sama sudah dipanggil Tuhan kembali. Ya, karena kita akan diperkumpulkan dulu di satu namanya dunia orang mati, atau disebut Hades, teman-teman ya. Di situ tempatnya orang-orang mati, teman-teman bakal lihat. Ya, tapi kita bukan lagi dalam fisik rohani, dalam fisik tubuh jasmaninya kita sudah dibentuk, sudah menjadi roh, ya, dan kita udah menjadi keluarganya Allah semuanya. Makanya Tuhan berkata kita itu harus takut sama Tuhan. Selagi masih muda, taat sama Tuhan. Bukan hanya taat sama Tuhan, sama orang tua kita, teman-teman. Kalau dalam bahasa Batak, mungkin di sini ada orang Batak ya. Patik palimahon ikon pasanga pomun atorasmu asa martuaho. Ya, itu selalu disebutkan sama orang tuanya kita. Patik palimahon. Apa artinya Bang Wesak ya? Khususnya di Bang Gunawan, yang lain-lainnya nih yang bukan orang Batak. Ya, itu artinya hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jelas teman-teman. Panjang umur persyaratannya hormat sama orang tua. Panjang umur artinya kita taat sama orang tua. Ya, taatnya kita kepada orang tua, kita menghargai bagaimana orang tua udah melahirkan kita, itu supaya kita panjang umur. Ya,
ada waktu pertama kali aku kenal ya opungku umurnya sekarang udah 90 tahunan teman. Ya, dia masih bisa angkat-angkat apa namanya sayuran. Ya, luar biasa. Waktu aku ketemu sama dia tanya, aku tanya sama dia, kenapa opung itu panjang umur? Apa syaratnya? Dia jawabnya apa? Yang pertama karena tuak. Yang pertama karena Tuhan, yang kedua karena tuak, yang ketiga katanya karena dia menghormati orang tuanya. Ya, pertama dia karena Tuhan, terus yang kedua karena dia sering terbiasa hidupnya, pola makannya itu terus seperti itu dijaga sama dia, walaupun ya tuak itu sebenarnya yang dia bilang itu jamu ya, yang menghangatkan dia gitu. Jadi karena itu dia panjang umur katanya. Terus yang ketiga karena karena dia hormat sama orang tua, menghormati orang tuanya, itu pernyataan opung saya. Jadi istilahnya kita sebagai orang muda itu harus hormat tunduk. Aku kadang suka sedih teman-teman ya, kita masih muda berantem sama mamanya, kita ngomong besar kepada mamanya, monyet lu, anjing lu, semuanya disebutin, hewan semua disebutin. Ya kalau ada orang tua kita, aku pernah waktu itu lagi mau keluar pergi kerja ya, waktu pertama kali kerja teman-teman, ada anak berantem sama orang tua, diomongin semuanya, wah gila lu anjing semuanya, ngomongnya lu semuanya. Apa gua? Ya, itu tidak boleh di dalam anak Tuhan. Ya kalau misalkan teman-teman ada yang pernah begitu sama orang tuanya, sama mamanya, segera minta maaf teman-teman. Ya, dia Matius dibilang apa? Siapa yang tidak hormat sama orang tua, terkutuklah. Terkutuklah teman-teman. Orang yang tidak hormat dengan orang tuanya terkutuklah. Ya, dia akan menjadi orang yang terkutuk. Mau teman-teman orang yang terkutuk, yang mau coba angkat tangannya. Ya. Ya, Yang mau coba angkat tangannya. Gak ada yang mau ya. Mau pasti kita mau panjang umur. Ya, panjang umur persyaratannya hormat sama orang tua. Bukan hanya panjang umur dibilang Tuhan. Lanjut usia panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di situ dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan Tuhan juga dikatakan di situ ketika kita menghormati kepada orang tua, kekayaan dan kehormatan teman-teman dan kebahagiaan kita dapatkan. Wow, ya, ada orang tua, ada anak juga yang menghormati orang tua, dia sukses. Orang tua itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi yang ditinggalkan seseorang tetap semangat ya, Tuhan memberi penghiburan kepada dirimu, Tuhan memberikan sukacita, tinggal kita lakukan pekerjaan Tuhan ya. Jangan kita bermalas-malasan, jangan kita jauh dari hadapan Tuhan karena kita kesedihan ya. Karena kalau kita kesedihan teman-teman, larut-larut sedih ya, kita tambah satu penyakit. Tapi kalau kita sukacita, semua orang akan bersukacita ya. Terpujilah Tuhan. Kembalikan lagi kepada Bang Gunawan. Oke, saya serahkan ke Perdi. Saya serahkan ke pembinanya. Oke. Silakan Per. Silakan Kak Perdi. Suaranya. Oh iya, sorry. Ngomong tapi suaranya nggak ada ya. Loh. Oke. Ya, terima kasih kepada hambanya. Mana orangnya? Halo. Oke. Ya. Bawa jaket yang mana? Dari Bawa jaket yang mana? Ya, Bawa jaket yang mana?
kepada safety kami, para Udah. pengurus dan para teman-teman Udah. safety mengucapkan turut berduka cita atas keluarga dan berikan kekuatan penghiburan sejati dari Tuhan. Amin. Ya, kita akan sebelum kita tutup kita nyanyi dulu ya. Silakan Happy nyanyi dulu satu lagu. Soalnya saya pengen dengar suara Happy. Terima kasih. Tapi itu lagi Happy. Itu lagu yang Happy. Oke. Apa-apa kan? Apa-apa. Oke. Ibadah hari ini Dan tinggalkan Kau mau cintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku mengucap layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, dilanjutkan. Silakan. Oh, udah selesai. Oke. Udah. Ya, soalnya mendengarkan enak sekali sampai bersenandung. Oke. Jangan dulu. Enggak loh. Oke. Kita akan menutup doa untuk hiburan kita. Sebentar ya. Ini Septi nangis apa tidur loh? Nangis dramaku. Oke. Ya. Oke, kita akan menutupnya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu itulah kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan kepada kami untuk melakukan aktivitas kami, pelayanan kami Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa buat keluarga Septi Simangunsong yang dimana Tuhan telah Engkau keluarga dipanggil ke rumah Bapa Sorga, biar Tuhan yang memberikan penghiburan sejati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, dimana Tuhan Engkau memberkati baik pekerjaan, keluarga, baik studi anak-anaknya Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Oke, saya serahkan kepada Bang Pur untuk pengumuman selanjutnya. Lanjut ibadah kedua. Paling ibadah umum. Oke.
Silakan. Worship leader siapa ya? Ibadah umum. Kalinca. Kalinca. Eh, Oke. dua lagu aja ya. Dua lagu. Silakan Kalinca. Silakan Happy. Bukan. Ini masih kedengaran nggak ya suaranya? Halo, Jeff Mike. Iya. Oke. Cek. Dengar? Cek 1 2. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Apa? Ini worship leader Kalinca katanya. Aku, udahlah. Yuk. Ini ya. Yuk, kita nyanyi dulu. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak Surga. Kami berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang Kau berikan kepada kami agar menjadi pelita hidup kami, dan juga kiranya kami bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati pembicaraannya agar dia bisa menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nyanyi di jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apa yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terus yang kedua, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan agar jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah rahmani dan cemerlang. Cukup ya, dua aja. Kita lanjutkan pengkajiannya pada Ferdinand. Silakan Per. Lanjut Ferdi.
Udah. Sudah. Nggak terasa? Apa nggak terasa? Saya terasa mau diapain? Enggak, bukan. Jadinya cepet banget. Ya, aku lagi ngantuk soalnya capek aku. Oh, tapi jangan bablasan ya, Kak. Iya, makan lagi ngantuk juga ya. Aku tiba-tiba dikasih. Oke. Ini makan lagi ya. Aku udah ngeblank juga nih otak. Bentar ya. Capek. Layanan. Aku minum air putih dulu ya, bentar ya. Aku kalau udah gini udah capek nih otak. Bentar ya. Udah, lagi makan ini ya. Bukan ini ya, makan ya, Kak. Minum, bukan makan. Minum doang. Bercanda. Dilarang makan minum. Aduh saja. Oke. Kita domain nama Tuhan. Dapat yang turun. Oke. Oke. Apa saya buka? Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari kita bersatu dan doa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah memuji namamu, kami telah meninggikan namamu. Biarlah Tuhan, apa yang kami puji, kami sembah, bisa menjadi menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman lagi. Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami bisa diperbaharui dari hari ke hari, waktu ke waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sebentar ya. Skip dulu ya, sebentar. Oke. Halo, dengar suara saya? Oke. Sorry ya, tadi ada iklan. Oke. Aduh. Dari tadi siang khotbah terus. Capek juga. Oke. Oh Tuhan Yesus. Oke. Kesatuan iman. Kesatuan iman itu adalah satu tema yang penting. Di sini mengajarkan untuk umat Tuhan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan yang berpusat pada Kristus, bukan hanya dalam tindakan, tetapi dalam iman, dalam kasih dan pengharapan yang sama. Yang pertama, kesatuan iman dari Efesus 4 ayat 13. Mohon minta tolong kepada Happy untuk membacakan Efesus 4 ayat 13. Happy. Halo Nona. Nona. Oh, dengar nggak sih suaraku? Bentar, akan saya bacakan. Halo? Oh, pada di Iya dengar. Oke. Jadi Efesus 4 ayat 3 saya akan membacakan untuk kita semua. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan
dan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maksudnya di sini adalah persatuan iman bukan sekedar setuju dalam ajaran tersebut, tapi bersama-sama bertumbuh menuju kedewasaan secara rohani di dalam Kristus. Poin yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 10. Di situ dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, saudari-saudari, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, siapa yang keluar tuh? Happy? Wah, minta tolong bacakan Yohanes 17 ayat 21. Oke lah, kalau tidak bisa, aku akan membacakan untuk kita semua supaya mereka semua menjadi satu. Sebentar, itu Kalisa kok ketawa sendiri? Apakah ada saya lucu? Aduh. Udah fokus Per, fokus. Oke. Tadi sampai mana lagi? Yohanes 17 ayat 21 di situ mengatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Nah, di sini doa Tuhan kita, doa Tuhan Yesus sendiri supaya para pengikutnya bersatu, ya kan, bersatu untuk kesatuan, untuk menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia ini tentang kasih Tuhan. Nah, makna kesatuan iman yang pertama tadi saya sudah bilang, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, kita semua sudah disatukan oleh Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang juru selamat secara pribadi. Yang kedua, bukan seperangkat tapi sehati. Maksudnya, kesatuan iman tidak berarti semua harus sama dalam gaya, budaya, tapi tujuan arah yang sama. Yang ketiga, kesatuan menghasilkan kekuatan. Dalam kesatuan, gereja pun menjadi kuat melawan mudah-mudahan. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Ada tambahan dari Bang Pur? Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, shalom. Oke, kesatuan iman adalah ketika kita bersatu, berkumpul bersama dalam Tuhan, itulah namanya kesatuan iman. Amin. Kalau tanpa kesatuan iman, hidup kita tidak bisa bersatu. Amin. Dari berbagai negara. Artinya, kita semua itu satu iman, satu tubuh di dalam roh dan kebenaran, satu tubuh Kristus. Amin. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 menjelaskan bahwa satu tubuh, satu roh, satu jiwa. Hanya Yesuslah sebagai kepala. Amin. Kalau kita udah satu iman, yaitu udah kesatuan. Oke. Bahwa satu tubuh di dalam tubuh Yesus. Amin. Makanya bahwa kesatuan itu adalah sebuah anugerah. Amin. Kita garis bahwa kesatuan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi gunakan kesatuan iman ini supaya iman kita dikuatkan, untuk ketika ada yang lemah kita dorong untuk menjadi semangat. Amin. Roma 10 ayat 24-25. Bawalah coba buka Ibrani 10 ayat 24-25. Ferdi tolong buka Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 24-25. Sebentar. Ibrani ya. Ibrani 10. Halo?
Ibrani 10 ayat 24-25. 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wow, amazing. Terima kasih. Oke, kesatuan iman itu adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi janganlah pertemuan ibadah, tapi membawa kita dalam pertemuan ibadah, menguatkan, saling mendukung dan saling melengkapi. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Perdi.